Mungkin kita set simple rule dulu. Bapak Ibu sekalian, saya izin sebentar. Untuk sesi ini kita santai aja Bapak Ibu. Saya juga sudah menyiapkan ada teh poci di sebelah. Terus juga karena kita online, kita konsumsinya masing-masing. Ini satu luxury, jadi silahkan Bapak Ibu juga bisa menyiapkan kopi atau tehnya. Jadi sesi pagi ini kita ngobrol santai-santai aja Bapak Ibu sekalian. Dan saya izin untuk belajar sama-sama. Kebetulan waktu di telepon Mas Indra untuk bisa berbagi, kadang suka bingung gitu loh. Ini Mas Indra suka ngagetin gitu. Satu senang tapi juga tegang. Soalnya kan kalau Mas Indra bikin event tuh pasti keren banget gitu loh. Dan banyak orang-orang luar biasa yang berbagi. Jadi kadang bingung gitu loh. Dan pas join ada Mas Indrawan Nugroho, ada Mas Dr. Eko Nugroho juga, terus ada Eko Nugroho yang ini gitu. Terus kalau Bapak Ibu mungkin ikutin dari awal, Mas Indra keren banget, Pak Dr. Eko juga keren banget. Ya, yang terakhir ini seadanya gitu Bapak Ibu. Jadi kalau kemarin nama Nugroho itu ada mitos keren-keren, semoga saya nggak ngerusak mitos itu ya Bapak Ibu. Jadi saya izin untuk belajar sama-sama pagi ini. Oke, saya kebetulan dipercaya buat cerita tentang gamification di korporasi dan saya pribadi belajar banyak dari Mas Indra dan beliau selalu menginspirasi saya dan dapat kesempatan untuk berbagi di sesi ini jadi kebanggaan dan kebahagiaan tersendiri. Tapi pada dasarnya saya masih banyak yang nggak tahu. Jadi saya sekali lagi minta izin belajar sehingga sebenarnya sharing pagi ini mungkin lebih banyak tentang cerita aja ya Bapak Ibu apa yang kami lakukan lah dan apa yang kami pelajari di beberapa waktu ini gitu. Jadi sekali lagi saya izin untuk bercerita sedikit apa yang kami lakukan dan saya izin untuk belajar sama-sama dan untuk itu silahkan kalau ada pertanyaan, kalau ada tanggapan, kalau ada feedback apapun bisa ditulis di chat. Nanti insya Allah di akhir sesi kita bisa coba diskusikan beberapa hal. Insya Allah nanti juga pas sesi networking saya akan ada, siapa tahu kita beruntung gitu ya. Kita bisa networking sama-sama, bakal senang banget juga bisa kenal langsung dengan Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi kita santai aja. Saya izin ngeteh dulu soalnya ada rule of thumb, ini udah dikenalin sama di sini juga harusnya ada Mbak Augie yang bantu saya. Kalau Eko harus udah ngomong tentang game, dia harus dikasih air. Kalau airnya habis, tandanya dia harus berhenti ngomong. Jadi Bapak Ibu ini airnya udah diisi buat sekitar harusnya cukup buat 30 menit. Ini mudah-mudahan 30-40 menit jadi nggak lupa buat berhenti ngomong. Jadi Bapak Ibu mari kita ngetes sama-sama atau ngopi pagi ini dan sebelum mulai saya juga mohon sedikit doanya sama-sama. Semoga sesi hari ini bawa manfaat baik buat kita semua dan semoga waktu yang Bapak Ibu berikan untuk saya bisa belajar sama-sama hari ini itu memberikan manfaat baik juga untuk Bapak Ibu semua dan semoga semuanya sehat, semuanya baik dan Indonesia jadi lebih baik. Kita izin mulai cerita ya Bapak Ibu. Oke, saya akan mulai share screen saya. Ini satu. Semoga nanti sudah terlihat, semoga sudah terlihat ya Bapak Ibu di layar. Mbak Tiwi nanti kalau tiba-tiba ada kendala apapun mohon diingatkan. Bapak Ibu yang saya pelajari dari beberapa sesi online adalah satu hal yang nggak bisa dikontrol memang adalah bagaimana sesi ini bisa berjalan baik gitu. Jadi mohon maaf kalau ada kendala apapun nanti mungkin mohon dimaafkan. Tapi biasanya kalau sampai saya freeze itu biasanya dalam posisi terbaik saya. Jadi daripada yang kayak gini gerak-gerak terus malah nggak tambah ganteng juga. Jadi kalau freeze mungkin malah lebih baik gitu. Tapi sekali lagi kita akan mulai sedikit ceritanya. Jadi apa sih yang akan coba saya ceritakan pagi ini? Sekali lagi apa yang kita lakukan dan mungkin saya juga pada dasarnya ingin mengundang Bapak Ibu semua untuk bermain bersama. So this is an invitation to play dan
Bismillah, semoga kita bisa mengembangkan sebuah konsep gamifikasi yang berdampak baik di berbagai tempat, termasuk juga di tempat Bapak Ibu berkarya. Nah, mungkin saya akan mulai ceritanya dengan sedikit lagi perkenalan lah. Iya, nama saya Eko Nugroho. Saya dan Mas Indra dan Pak Dr. Eko kebetulan kita adalah saudara sebangsa dan setanah air. Jadi kami klan Nugroho yang bertemu di event ini. Ini mungkin harusnya Cias Innovation Week powered by klan Nugroho mungkin Mas Indra ya tadi. Tapi kami ketemu karena mungkin kami punya passion yang sama untuk belajar sama-sama dan kebetulan juga dapat kesempatan belajar dari Mas Indra. Nah, tapi saya kebetulan dipercaya mimpin satu tim yang saya sangat banggakan dan sangat saya syukuri karena saya juga belajar banyak dari tim saya yang luar biasa di Kumara. Jadi Kumara adalah satu game design consultant company yang fokus mengembangkan berbagai pendekatan pembelajaran berbasis game atau game based learning dan berbagai konsep gamifikasi untuk bantu banyak partner mengoptimalkan potensi game di berbagai area. Kebetulan juga beberapa tahun lalu kami mendapatkan nominasi dan menjadi finalis di Gamification World Award. Dan dalam beberapa kesempatan juga kami dapat opportunity untuk bisa menerapkan apa yang kami kembangkan di berbagai area dan termasuk juga bersama partner-partner di berbagai negara. Sejak 2 tahun lalu kami di Kumara juga menginisiasi sebuah yayasan yang fokusnya untuk mengedukasi guru dan orang tua untuk sama-sama bisa mengembangkan game untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Yayasannya namanya Ludinara, jadi websitenya ludinara.org. Jadi saya juga kebetulan ada di advisory board-nya Ludinara bersama banyak mentor saya yang juga percaya akan apa yang bisa kita hadirkan buat peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia. Jadi kurang lebih itu yang dilakukan. Terus kalau ada pertanyaan mungkin semoga tapi saya tanyakan, Mas kok bisa fotonya ganteng di sana terus ternyata kalau di layar kok kayak gini. Bapak Ibu foto itu ada ceritanya. Jadi kalau Bapak Ibu perhatikan foto itu glowing karena di studio. Terus saya juga pakai didandanin itu cukup lama oleh studionya karena kebetulan waktu itu di foto wajib soalnya waktu itu harus ada sesi kebetulan waktu itu diundang ke London. Jadi teman-teman di London mau pajang fotonya sebelum sesi. Jadi fotonya harus agak keren. Jadi Bapak Ibu, mohon maaf itu memang foto paling keren dan mohon maaf kalau aslinya nggak sekeren fotonya. Dan itu juga masih agak langsing Bapak Ibu ini sejak play from home lebih gemukan gitu. Oke, intinya saya sangat percaya kalau game dan proses bermain yang bermakna itu bisa kita optimalkan untuk menghadirkan perubahan baik buat Indonesia. Nah, apa yang kami lakukan di Kumara sebenarnya adalah kami dari awal itu percaya kalau kita bisa melakukan perubahan baik lewat berbagai pendekatan pembelajaran yang berbasis game juga dengan gamifikasi. Kita mulai dari tahun 2011 dan itu nggak mudah karena waktu itu bahkan sampai sekarang banyak orang yang belum percaya kalau game itu bisa menghasilkan perubahan baik. Jadi waktu itu kalau ditanya ngapain pakai game itu kayak nggak ada yang lain aja gitu dan semua orang lihat hal itu sesuatu yang ya mungkin dibilangnya malah mimpi yang terlalu gila gitu. Bagaimana game bisa meningkatkan kualitas pendidikan, bagaimana game bisa membantu korporasi menyelesaikan berbagai solusi dan lain sebagainya. Tapi kami percaya itu dan kami percaya sepenuhnya. Dan alhamdulillah dalam perjalanannya kami mendapatkan banyak bantuan. Salah satunya dari Mas Indra dan tim dan dari banyak pihak lain sehingga kemudian kita sampai detik ini masih ada. Tapi kami tidak hanya percaya, kami juga coba mengimplementasikan itu. Dari awal Kumara berdiri, kita coba embedded play as our cultures. Jadi Kumara dari awal berdiri itu semuanya masuk kerjanya jam 10, pulang jam 5 gitu loh. Dan sebenarnya jam 10 itu biasanya juga ngirim WhatsApp, sorry ya telat dan lain sebagainya. Jadi itu dari awal sebenarnya kita punya flexi time. Jadi teman-teman datang ke kantor itu bagian dari
untuk bisa belajar sama-sama. Masalah datangnya jam berapa itu terserah teman-teman. Nah, dengan syarat mereka mengkomunikasikan aja. Itu dari awal Kumara berdiri. Kemudian dari awal Kumara berdiri juga kita punya namanya tanda kutip winter time. Winter time itu satu waktu di mana semua tim itu diminta tidak ke kantor sama sekali, diminta itu minimal selama 4 minggu. Biasanya di bulan Desember. Rata-rata 6 minggu. Mas Indra udah tahu tuh kalau udah dulu tuh kalau udah masuk November, wah ini udah deh Mas Eko nggak bisa di telepon. Biasanya winter time. Jadi biasanya kita minta semua teman-teman untuk kerja di mana aja. Ya. Jadi pernah satu hari itu kita lagi di satu pulau di Belitung, itu lagi pakai baju renang gitu di pinggir pantai, terus ada pitch lewat video conference ke sebuah perusahaan partner di luar negeri. So saya pitch pakai baju renang, ada was fun gitu dan itu di winter time lah. Artinya kita tetap bekerja, bukan liburan, tapi kita bekerja dimanapun kita inginkan. Kenapa kemudian kita menghadirkan winter time itu? Supaya kemudian kita bisa membiasakan diri bahwa berkarya itu bisa dilakukan dengan penuh kegembiraan dimanapun kita berada. Selain itu juga kita mengadakan berbagai event, salah satunya Ngumara with Expert. Jadi kita mengundang orang-orang yang penuh passion di bidangnya untuk berbagi di Kumara. Jadi Kumara punya kantor kecil, nggak sekeren kantornya Cias, itu cuma rumah, kontrak kecil, berantakan, jadi pokoknya datang ke rumah. Dan biasanya para expert ini entah kenapa mau-mau aja gitu. Kadang suka coba ngemper di lantai terus cerita. Tapi intinya adalah kita ingin belajar untuk bisa paham kenapa banyak orang melakukan pekerjaan dan karya mereka sepenuh hati mereka. Salah satu expert Kumara yang sangat menginspirasi adalah Mas Indrawan Nugroho. Jadi percaya atau enggak, Mas Indrawan pernah datang terus ikut ngemper di kantor kecil kami. Dan ada banyak yang lain, alhamdulillah. Ada Scott dari MIT pernah mampir, ikut ngemper juga. Ada rekan-rekan direktur dari Singapura ikut ngemper juga. So, itu juga ingin nunjukin ke semua tim bahwa kadang kalau kita memang punya semangat untuk belajar dari siapapun, orang-orang itu juga akan dengan senang hati hadir. Dan itu tidak tergantung oleh fasilitas atau apapun. Karena kesungguhan belajar itu pasti terpancar oleh diri kita. Dan ada beberapa hal lain, tapi salah satunya juga di Kumara kita mengembangkan semacam unit-unit bisnis tertentu didasarkan dengan apa minat dari tim. Jadi boleh bahasa kerennya mungkin semacam inkubasi, tapi enggak, kita bilangnya adalah kita bikin semacam play unit atau business unit sendiri. Jadi saat ini Kumara punya beberapa bisnis unit yang mensupport visi kita untuk menghadirkan game dan perubahan baik melalui pendekatan yang menyenangkan untuk Indonesia. Nah, kenapa kemudian sampai kita percaya sedemikian rupa bahwa bermain dan juga game itu bisa menghadirkan perubahan baik di mana-mana? Karena pada dasarnya bermain itu adalah proses belajar. Dan yang lebih luar biasa sebenarnya adalah ketika kita bermain, Bapak Ibu, sebenarnya kita mendapatkan 4 kebebasan yang sangat penting untuk mendukung proses belajar kita. Yang pertama, waktu kita bermain, kita tuh bebas untuk mengeksplor banyak hal. Ya dong, kita mau ke arah sana, kita mau naik mobil, kita mau naik pesawat, kita mau pakai sihir A, B, C. Kita mau jadi apa aja. Ketika bermain, kita bebas melakukannya. Ketika bermain, kita juga memiliki kebebasan untuk gagal. Ya wis, enggak apa-apa, besok main lagi. Gitu. Kita bebas melakukan apapun dan tanpa takut untuk gagal. Wah, Bapak Ibu saya nih tiap minggu itu nginstal sekitar 8 sampai 12 game baru gitu ya. Dan sampai level tertentu gamenya di-uninstall terus install lagi yang baru. Berapa kali saya spend main gamenya nggak usah dihitung ya. Berapa budget yang di-spend juga nggak tahu. Yang dijawab adalah berapa kali saya gagal main game itu. Rata-rata saya nyoba gamenya sampai 8 sampai 10 kali dan gagal dan it was fun dan nggak apa-apa gagal. Jadi waktu main game itu gagal nggak apa-apa gitu. Dan ketika kita bermain game kita juga punya kebebasan untuk melihat dari sudut pandang yang beda. Kita mau jadi penyihir,
mau jadi naga, mau jadi orang keren kayak Mas Indra atau Mas Dr. Eko bisa gitu ya di game gitu ya. Dan kita bebas ngelihat dari sudut pandang yang berbeda, mau jadi apapun. Dan ketika kita bermain, kita juga memiliki kebebasan untuk melakukan sesuai dengan kemampuan kita. Ah, ini lagi lapar, berhenti dulu, makan dulu. Oh, lagi ngantuk, berhenti dulu, tidur dulu, dan sebagainya. Bapak Ibu, bayangkan kalau 4 kebebasan ini ada di proses pendidikan kita. Yang sayangnya, setidaknya yang saya rasakan, itu tidak kita dapatkan sepenuhnya. Kita dididik untuk belajar sesuai yang ada di jadwal. Jam segini harus datang, belajar ini, belajar ini, belajar ini ketika kita di sekolah. Kita tidak punya kesempatan untuk memilih apa yang kita sukai. Kita diminta untuk belajar semuanya. Dan harus bisa. Dan sayangnya sepertinya anak-anak kita juga masih seperti itu. Kita tidak punya kebebasan untuk mengeksplor apa yang kita suka. Sehingga kadang kita baru tahu apa yang kita mau ketika kita sudah sangat dewasa. Atau bahkan sayangnya juga kadang masih ada yang belum tahu apa yang ingin dilakukan. Apa yang menjadi panggilan jiwanya. Karena memang kita memang tidak terbiasa untuk eksplor itu mungkin. Kemudian seakan-akan kegagalan itu jadi sesuatu yang luar biasa memalukan, jadi aib. Sehingga kita tuh sebisa mungkin menjauhkan dari kegagalan. Padahal bukannya kegagalan itu juga sebuah kesuksesan. Loh, kok gagal sukses? Ya, kalau gagal kan kita sukses nemuin hal apa yang nggak berhasil, ya nggak sih? Hal apa yang nggak works gitu loh. Tapi kemudian kita coba menghindari itu semua. Bahkan secara nggak langsung kita coba, mohon maaf, mungkin sebagian ada oknum yang melakukan segala yang harus dilakukan supaya nggak gagal gitu. Kan sayang. Dan ini terjadi di mana? Apa hanya di dunia pendidikan? Oh enggak, termasuk juga mungkin di dunia kerja. Karena kegagalan nggak pernah jadi option, sehingga kadang kita menutupi itu semua. Dan kemudian kita juga nggak pernah dapat kebebasan yang cukup untuk bisa melihat dari banyak sudut pandang yang beda. Pokoknya kalau kata bos begitu harus begitu. Kalau kata atasan begitu harus begitu. Sehingga kita nggak punya semacam spark of curiosity atau kita nggak punya semacam critical thinking. Dan kita di build up sama itu. Dan kemudian juga kita di proses pendidikan kita umumnya kan harus datang jam segini, pulang jam segini. Terlepas kita lagi capek atau enggak, ngantuk atau enggak, lapar atau enggak, we need to be ready at that time. Kita nggak punya kebebasan untuk memberikan yang terbaik pada saat kita memang jadi yang paling baik gitu loh. Dan sayangnya itu terbawa ke tempat kita berkarya. Padahal kalau ada 4 kebebasan ini, maka itu akan istilahnya igniting atau menyalakan 3C yang penting banget buat inovasi. Kalau kita punya 4 kebebasan itu, maka kita akan punya curiosity atau rasa ingin tahu yang menggebu buat belajar banyak hal baru. Kalau kita punya 4 kebebasan itu, mungkin harusnya kita nggak kekurangan kreativitas. Apa sih kreativitas? Itu menemukan solusi, bahkan ketika segala hal itu sangat terbatas atau bahkan nggak pasti seperti saat ini. Itu kreativitas. Dan kalau kita punya 4 kebebasan itu, harusnya kita nggak kesulitan untuk menemukan keberanian, mencoba banyak hal baru, dan melakukan banyak inovasi baru. Sayangnya, mungkin karena kita nggak terbiasa dengan 4 kebebasan itu, 3 hal yang penting untuk membangun budaya inovasi, itu jadi sulit untuk ditemukan. Kalau Bapak Ibu mengikuti paparannya Mas Indra, yang buat saya selalu menginspirasi, ada semacam piramid besar. Banyak yang cuma sibuk di atas bikin artefak, cuma bikin gimmicknya dari inovasi.
Padahal di bawahnya yang paling penting untuk dibangun kesadaran dari masing-masing individu untuk paham bahwa budaya inovasi itu adalah sesuatu yang sangat penting, itu jarang sekali disentuh. Mungkin masalahnya adalah karena kita nggak punya 4 kebebasan ini. Mungkin. Dan kenapa kemudian kami di Kumara percaya bahwa bermain itu penting? Karena bermain menghadirkan hal ini. Dan karena bermain mungkin sebenarnya adalah bahan bakar untuk kita bisa menghasilkan inovasi-inovasi yang luar biasa dan memberi dampak baik untuk banyak pihak. Dan itu yang setiap hari kami coba lakukan. Dan alhamdulillah Bapak Ibu banyak pihak yang percaya. Salah satunya adalah Mas Indra dan timnya yang luar biasa. Dan jadi kebanggaan hari ini bisa hadir di sini dan menyuarakan ini sama-sama. Bapak Ibu, inovasi dan budaya inovasi adalah hal yang sangat penting dan harus dimulai dari kita. Menariknya Bapak Ibu, apa yang kami percaya bahwa bermain adalah fuel for innovation itu ternyata diamini juga oleh banyak pihak. Jadi kalau ada berbagai referensi yang mungkin menarik, Bapak Ibu bisa googling, ada satu buku dari Dr. Stuart Brown. Jadi ternyata emang dokter-dokter ini sekarang banyak yang keren. Salah satunya Dr. Eko kemarin. Ada satu dokter yang luar biasa, Dr. Stuart Brown, itu menulis satu buku judulnya Play. Ibu Bapak bisa googling juga, ada presentasi beliau yang luar biasa. Di buku itu beliau menjelaskan kenapa bermain itu penting. Nggak cuma buat anak-anak, tapi untuk kita orang dewasa. Salah satu hal yang dipaparkan adalah bermain itu memberikan kita kesempatan untuk bisa berkarya lebih produktif atau lebih baik lagi. Dan bahkan sebenarnya lawan dari bermain itu bukannya malas gitu loh, bukannya kerja, tapi lawan dari bermain itu depresi. Kalau orang nggak cukup waktu untuk bermain, dia akan depresi, dia akan sulit untuk bisa produktif. Jadi Bapak Ibu bisa mungkin coba cari bukunya, harusnya ada, dan bukunya sangat-sangat menarik dan sangat bisa dinikmati. Buku yang kedua tentu kalau teman-teman di psikolog atau teman-teman di HR udah sangat familiar dengan Mihaly Csikszentmihalyi yang nulis buku Flow. Tapi ada bukunya yang lebih baru itu Finding Flow sebenarnya. Di bukunya itu beliau menulis tentang bagaimana kita bisa menemukan excitement, joyfulness, fun dalam setiap kegiatan atau keseharian kita. Dan kita dengan menemukan itu semua, kita bisa berkarya lebih baik lagi. Gitu. So, Finding Flow is very recommended book untuk menemukan ini. Kenapa kemudian bermain dan juga menghadirkan proses yang menyenangkan itu jadi penting untuk meningkatkan kemampuan kita dalam bekerja atau berkarya. Buku selanjutnya yang juga menarik adalah buku dari Steve Johnson, judulnya Wonderland. Dan kalau Bapak Ibu bisa, mungkin tulisannya terlalu kecil, ada subtitlenya di atasnya, How Play Made the Modern World. Jadi bukunya itu bercerita bahwa berbagai inovasi yang kita miliki saat ini itu datangnya dari orang yang main-main. Salah satu ceritanya adalah tentang komputer pertama yang paling canggih. Itu dipercayakan ke 3 orang doktoran atau postdoc student di MIT waktu itu. Ini komputernya paling canggih tahun itu sekitar tahun berapa ya, 30-an atau 60-an gitu. Tapi waktu itu zaman itu CPU-nya menuhin satu ruangan, dan ini salah satu komputer yang paling canggih, yang monitornya masih black and white tapi udah yang paling canggih. Diserahin ke 3 orang ini, dan ternyata di buku ini diceritakan gitu ya, apa yang mereka lakukan dengan komputer yang paling canggih ini. Mikirin gimana ngirim orang ke bulan? Bukan. Mikirin gimana nyari obat untuk penyakit yang sangat-sangat berbahaya? Bukan. The first thing that they do dengan komputer ini adalah mereka bikin game, Bapak Ibu. Bikin game yang kayak galaksi gitu. Tapi karena mereka creating game itu, terus mereka berpikir, oh susah ya inputnya kalau semuanya harus pakai kartu gitu. Mereka bikin keyboard. Oh ternyata susah ya movementnya. Mereka kemudian penemuan mereka kemudian menginspirasi pembuatan mouse. Oh ternyata warnanya kalau monitor warna cuma hitam putih nggak seru ya, kayak dari penemuan mereka atau dari aktivitas mereka itu kemudian menginisiasi atau memotivasi penemuan monitor yang berwarna dan seterusnya. Hingga saat ini kita punya komputer secanggih yang kita miliki saat ini.
awalnya dari mereka yang bermain. Ada banyak cerita lain di bukunya yang menarik. Buku yang keempat itu belum rilis, ada tulisannya coming soon Desember 27 2020. Insya Allah akan ditulis saya. Udah mulai nulis, Mas? Belum, soalnya saya lagi nyari cara paling inovatif buat nulis buku tiba-tiba jadi gitu loh. Jadi tapi insya Allah rencananya bukunya akan coba dirilis tanggal 27 Desember pas ulang tahun putri saya yang ke-6. Jadi saya pengen ngasih hadiah ke putri saya. Ini bukunya Pampam, karena beliau manggil saya Pampam. Dan ini satu bekal buat Adinda untuk tahu kalau Pampam itu percaya banget bermain itu bisa ngasih perubahan baik buat Indonesia dan betapa saya belajar dari putri saya. Bukunya mohon doanya akan dirilis nanti Desember, tapi sekali lagi nyari cara paling inovatif nanti bareng-bareng teman-teman Cias bisa nggak ya bikin buku itu kayak 2 jam sebelumnya gitu. Kita lagi cari cara dulu. Oke, itu beberapa referensi yang mungkin bisa menemani Bapak Ibu. Nah, tapi kemudian apa hubungannya play dengan game dan gamifikasi? Karena play kita yakini adalah sebuah proses yang sangat penting, maka sebenarnya kita udah pasti tahu kalau kita engage dengan game pada dasarnya kita engage dalam sebuah proses bermain. Jadi sebenarnya game adalah enabler of play. Jadi game enabler dari proses bermain. Game yang didesain dengan baik akan menghadirkan proses bermain yang bermakna. Proses bermain yang bermakna akan menghadirkan berbagai dampak yang luar biasa. Dan itu yang kita percaya. Dan Bapak Ibu, dari berbagai referensi yang ada, game itu ternyata memang bukan sekedar media hiburan semata. Gitu loh. Game itu adalah sebuah cara pandang khusus terhadap banyak hal. Game itu adalah sebuah upaya sukarela untuk menyelesaikan banyak masalah. Game itu adalah problem solving activity yang didekati dengan pendekatan yang menyenangkan. Dan para scholar juga bilang bahwa game itu adalah sebuah area untuk kita bisa melakukan berbagai eksperimen yang luar biasa. Yang kami percaya, Bapak Ibu, game sesungguhnya juga adalah sebuah innovation lab. Dan ini yang kemudian istilahnya memotivasi kami untuk menghadirkan berbagai program, berbagai karya di Indonesia untuk membantu banyak partner kami bisa menghadirkan Innovation Lab ini secara baik sehingga semuanya bisa merasakan manfaat dari game serta proses bermain yang dihadirkan. Dan kami sudah melakukan itu dari tahun 2011. Jadi kami memiliki beberapa pendekatan, 2 diantaranya adalah kami membantu mendesain pendekatan pembelajaran berbasis game atau game-based learning dan implementasi gamifikasi untuk partner-partner kami. Apa bedanya? Ketika kita bicara pendekatan game-based learning, sebenarnya adalah kita berupaya mengoptimalkan game sebagai media pembelajaran dan juga menghasilkan pengalaman pembelajaran yang optimal bagi seluruh peserta atau target audience kita. Nah, kenapa ini penting? Karena proses pembelajaran itu adalah satu proses yang sangat penting untuk memberikan pemahaman yang lengkap. Jadi dengan kata lain, lewat game-based learning kita bisa memberikan understanding kenapa hal itu penting, memberikan pemahaman kenapa kita harus melakukan itu, kenapa inovasi itu penting, kenapa kita harus melakukannya. Karena kalau sampai kita tidak memberikan pemahaman itu, susah dong buat orang bisa melakukan sesuatu. Dan kadang ini sesuatu hal yang kita lupakan. Kadang kita pengen melakukan perubahan atau katakanlah melakukan inovasi, tapi kita tidak membekali setiap orang yang akan terlibat di proses itu, kenapa hal itu penting. Bahkan kita biasanya langsung bikin event A, B, C tanpa ngasih tahu kenapa event ini penting. Apa fungsi dari event ini, kenapa ini matters. Itu. So, game-based learning sebenarnya didesain untuk bisa menghadirkan pemahaman itu. Nah, tapi Bapak Ibu, kalau orang udah paham
dan orang mau melakukan, biasanya ada jeda, itu ada gap gitu. Kita paham bahwa misalkan bangun pagi itu bagus buat kesehatan. Tapi kalau kita nggak nyalain waker, kelewat dulu gitu. Kita paham, misalkan saya paham saya harus diet Bapak Ibu. Tapi buat diet itu susah gitu. Apalagi kalau ada teh terus ada donat gitu, udah repot. Pasti ada gap antara paham, saya paham, tapi mau melakukan itu biasanya ada gap. Nah, gamification adalah satu proses dengan menerapkan berbagai konsep game untuk mendorong orang itu memotivasi. Udah paham jadi mau Bapak Ibu. Nah, dan sebenarnya gamifikasi ini bukan sesuatu yang baru. Itu. Dari awal kita masuk ke dunia pendidikan, kita udah digamifikasi. Kita ada nilai di raport kita dulu. Kita ada ranking dulu. Kita ada piagam, itu gamifikasi. Bahkan di tempat Bapak Ibu semua sekarang bekerja, ada bonus, ada gaji, ada reward, ada penalti. Itu juga bisa dilihat dari gamifikasi. Hanya memang menghadirkan sebuah konsep gamifikasi yang optimal, itu cukup menantang. Karena ada banyak faktor yang harus dipahami. Dan ini yang kadang menghadirkan banyak miskonsepsi tentang penerapan gamifikasi. Ada yang berpikir kalau, gamifikasi itu asal dikasih reward aja ya Mas. Loh, iya, tapi bukannya teman-teman juga harus tahu reward apa yang kemudian bisa memberikan manfaat yang terbaik buat individu tersebut sekaligus juga organisasi Anda. Oh, rewardnya langsung dikasih uang aja, oke. Tapi kan kalau di ekonomi ada yang namanya law of diminishing return. Semakin banyak, semakin nanti malah nggak bernilai. Jadi ada banyak hal yang harus dipahami. Dan dari pemahaman kami, gamification konsep itu sebaiknya itu tailor based, artinya didesain untuk kebutuhan secara, organisasi tertentu secara spesifik. Karena tadi setiap organisasi pasti punya kultur yang beda, punya kemampuan yang beda. Jadi gamifikasi bukan sekedar reward atau penalti. Itu. Gamifikasi juga bukan sekedar point, badge, and leaderboard. Ada hal yang harus kita sama-sama pahami dan kita desain untuk bisa mengoptimalkan semua prosesnya. Di lain sisi ada yang berpikir, gamifikasi ini ribet banget ya Mas, harus pakai apps, harus bikin teknologi yang susah, harus ini, pasti mahal banget nih investasinya. Pada dasarnya, balik lagi, ketika kita mendesain sebuah konsep gamifikasi, kita juga harus paham segala infrastruktur yang ada. Kalau memang perlu dan sangat penting untuk punya apps, ya harus dibikin apps-nya. Tapi kalau ternyata ada pilihan lain bagaimana bisa mendeliver atau memotivasi semua karyawan kita atau mungkin tim kita untuk lebih baik dengan menggunakan teknologi-teknologi yang existing, kenapa mesti bikin yang baru? Gitu loh. So, masih banyak miskonsepsi yang saat ini terjadi. Sehingga kalau ditanya gamifikasi itu susah atau gampang sih Mas? Buat kami gamifikasi itu satu proses yang menantang, menyenangkan. Dan kami menikmati menghadirkan itu semua. Dan ketika sudah jadi harusnya bisa dikembangkan secara sustain. Dan itu yang kami pahami. So, kami melakukan ini dari tahun 2011 hingga saat ini. Dan alhamdulillah kami mendapatkan banyak kesempatan untuk berinteraksi dengan banyak pihak dan mendapatkan pengakuan dari banyak pihak. Kami ada beberapa partner di berbagai negara dan kita juga dapat kesempatan untuk berbagi apa yang kami pahami juga bersama partner-partner kami, dan kita engage dengan berbagai partner multinasional di Indonesia, di Singapura, di UK, di Belanda, dan kita sedang engage dengan beberapa program yang lain. Salah satu hal yang paling membanggakan adalah tahun lalu, 2 tahun lalu kita diundang di MIT untuk juga presentasi, dan saya juga dapat kesempatan 1 bulan penuh untuk jadi semacam visiting lab mereka, bikin beberapa seminar, dan mereka memberikan apresiasi atas apa yang kita kembangkan. Dan oleh waktu itu dari MIT juga kita mampir ke New York. Kemudian saya belajar banyak tentang game-based assessment. Jadi salah satu passion saya juga adalah mengembangkan integrated program, game-based learning, gamification, and game-based assessment into one big program. Dan sebenarnya alhamdulillah kita sudah siapkan itu. Jadi kita
dari proses ini tahun ini sebenarnya tahun awal 2020 lalu kita sudah menyiapkan sebuah pilot program yang mengkombinasikan game based learning, game based assessment dan simple gamification concept into one small package yang bisa dideliver secara fleksibel oleh berbagai organisasi. Dan kita udah siap untuk launching itu Maret kemarin. So we have bahkan kita udah kembangkan satu teknologi khusus namanya adalah KILES atau Kumara Integrated Learning Support yang pada dasarnya mengkomunikasikan semua itu. Jadi kita udah siap waktu itu mau launching di Bandung bulan Maret dan tiba-tiba COVID. Dan everything cancel. Karena apa? Karena sebenarnya pendekatan pembelajaran berbasis game dan gamifikasi yang kami kembangkan itu untuk mendukung pembelajaran secara langsung di ruang kelas atau secara langsung di berbagai organisasi. Sehingga waktu COVID datang, semuanya di cancel. Dan itu salah satu momen di mana we prepare that for almost like 2 years, Bapak Ibu. Dan itu harus ditunda. Nggak bisa dipungkiri, pandeminya bikin banyak hal tertunda dan itu bukan hal yang mudah. Dan itu terjadi. Dan waktu Maret semuanya di cancel, kita harus kita minta teman-teman kerja dari rumah karena kita punya winter time, pada dasarnya itu not something new, tapi nggak bisa dipungkiri suasananya berbeda karena ada semacam ancaman terhadap kesehatan dan tim, sehingga kita memutuskan untuk meminta teman-teman play from home. Jadi dari mulai Maret sampai April itu saya pesan ke teman-teman, yang penting sehat dulu, yang penting sehat dulu, yang penting sehat dulu. Jadi kalau mungkin di banyak perusahaan kalau Zoom itu pasti soal materi segala macam, kalau di kita Zoom-nya biasanya kuis atau main game gitu. Terus kalau mau belajar naik ke hammock terus baca buku di hammock, terus rumah juga jadi tempat buat main aja gitu. Terus kita juga camping di belakang rumah. So we just work from home basically and play from home. Itu kita lakuin dari Maret. Tapi di satu titik kami paham bahwa sebenarnya oke, kita punya pilihan nih, kita mau nunggu terus. Itu ya Bapak Ibu. Atau kita coba ngelakuin sesuatu untuk juga bantu partner-partner kita yang mungkin butuh bantuan. Cuma masalahnya kalau kita mau bantu orang kan kitanya harus lebih baik dulu. Masa kitanya berantakan mau bantu yang lain kan repot. Karena kita kan nggak bisa kasih apa yang kita nggak punya. Kalau kitanya sendiri masih butuh dibantu, gimana kita bisa bantu yang lain tanpa kemampuan yang cukup gitu. Jadi kita memutuskan untuk itu, oke, semuanya udah baik-baik aja, yuk kita main. Kita riset, kita pelajari apa yang bisa kita perbaiki untuk kita bisa membantu yang lain. Kita ngelakuin banyak riset, dan alhamdulillah waktu itu salah satu riset yang kita lakukan, saya pribadi menemukan satu artikel ini dari Boston Consulting Group. Di situ Bapak Ibu bisa cek nanti linknya. Itu artikelnya di bulan April Bapak Ibu. Jadi artikelnya memberikan gambaran bahwa saat ini yang penting kaitannya dengan COVID adalah semua perusahaan, semua organisasi sebaiknya bisa mengupdate culture-nya. Dan di situ kita melihat, I think we can do something. I think we can help everybody to do this in a better way. Dan kita melakukan banyak hal, kita ngelakuin banyak program itu dari April sampai sekarang, bahkan sebenarnya hampir kayak tiap minggu itu kita ngelakuin berbagai percobaan, kita riset any teknologi dengan spirit how we can help everybody dengan teknologi yang paling familiar, yang paling mudah untuk bisa melakukan hal ini sama-sama. Banyak gagalnya, banyak banget Bapak Ibu. So kita gagal, tapi karena gagal ya enggak apa-apa, itu kan sukses nemuin hal yang nggak berfungsi. So we move on. Jadi berbulan-bulan itu kami menemukan the excitement of do lot of things together dan belajar banyak hal. Dan alhamdulillah dari proses itu kita menemukan beberapa hal yang saat ini sudah terbukti memberikan dampak baik. Berikut adalah beberapa di antaranya. Jadi kita mengintegrasikan konsep game-based learning yang kita kembangkan, tapi kemudian bisa dideliver secara online. Sehingga kita namakan Integrated Facilitated Game-based Learning Program. Jadi ini adalah sebuah program synchronous learning, artinya lewat pertemuan langsung seperti ini, tapi dengan pendekatan interaktif menggunakan game. Fungsinya adalah untuk kemudian kita bisa memasukkan ide atau mengembangkan ide atau memberikan pemahaman kenapa hal itu penting ke semua tim kita dengan cara yang menyenangkan. Dan ternyata pendekatan ini direspon sangat baik Bapak Ibu, karena ternyata belajar dengan cara yang menyenangkan itu, terutama di saat sekarang ini jadi sesuatu hal yang sangat penting dan terbukti juga memberikan dampak yang efektif. Saat ini kita sudah memiliki berbagai program, ada satu program yang kita desain khusus untuk basic leadership dan memperkenalkan bagaimana kita bisa menjadi seorang leader yang baik, dan ini sudah diimplementasikan di berbagai partner.
dan hasilnya sangat baik. Kita juga punya program yang akan membicarakan tentang strategic management, bahkan istilahnya two layer decision making, dan kenapa hal tersebut itu penting untuk enhancing vision dan mission. Ini juga sudah diimplementasikan di berbagai tempat bersama berbagai partner. Dan kemudian kita juga sudah mengembangkan satu session untuk business acumen, untuk juga semacam collective decision making dan juga strategic planning, dan ini juga sudah diimplementasikan di berbagai tempat bersama banyak partner. Dan Bapak Ibu, salah satu yang paling membanggakan dalam waktu dekat kita juga akan menghadirkan integrated facilitated game based learning program dengan game yang kami desain bersama Mas Indrawan Nugroho dan tim Cias Business Club. Dan ini akan jadi satu program yang mudah-mudahan bisa jadi ruang belajar kita sama-sama menghadirkan semangat dan memperkenalkan pentingnya budaya inovasi di berbagai area. Dan program-program ini Bapak Ibu saat ini sudah kami implementasikan mungkin sudah lebih dari 30, 40, 50 sesi mungkin ya Bapak Ibu, dan kita udah serving lebih dari 500 audiens dan semuanya memberikan apresiasi atas semua program ini, dan mudah-mudahan Bapak Ibu juga berkenan untuk sama-sama mengoptimalkan program ini. Ini salah satu program yang kita desain. Lainnya kita juga mendesain sebuah program namanya Playful Learning Session, di mana kita menggunakan konsep-konsep gamifikasi sederhana untuk mendeliver berbagai proses pembelajaran secara bit size menggunakan platform-platform yang existing. Bahkan kita bisa gunakan WhatsApp, kita bisa gunakan Telegram, dan kita bisa engage audiens kita dengan mengkomunikasikan berbagai hal secara interaktif di sana. Kita juga sudah mengimplementasikan hal tersebut. Kita bisa melakukan simple group assessment, melakukan dari pendekatan ini, dan ini terbukti cukup efektif untuk bisa dikembangkan. Selanjutnya kita juga mengembangkan satu program interaktif retrospection gitu, supaya kita kemudian bisa memberikan pemahaman yang utuh sehingga program apapun, bentuk inovasi apapun yang kemudian dihadirkan itu bisa sustain. Jadi intinya adalah kita memotivasi semacam peer learning program supaya semua pihak itu kemudian bisa saling berinteraksi dan kemudian saling memberikan pemahaman satu sama lain, dan kemudian merasa memiliki atas program yang atau pembelajaran yang dihadirkan, kemudian sehingga mereka bisa bawa itu ke proses selanjutnya dengan lebih optimal. Dan alhamdulillah selama kurang lebih 1-2 bulan terakhir kita juga menghadirkan ini semua dalam konteks yang terintegrasi Bapak Ibu. Jadi kita menghadirkan semacam program yang terintegrasi dari 3 program tersebut, dan ini kita bisa kembangkan secara optimal di berbagai area. Jadi kita hadirkan semacam corporate innovation journey, di mana tahap pertamanya adalah diverging ideas dengan pendekatan game based learning. Kemudian tahap keduanya kita bisa lakukan playful session tadi, dan tahap ketiganya kita bisa gunakan itu. Nah, program ini Bapak Ibu itu didesain sangat fleksibel dan bisa diimplementasikan untuk menjawab berbagai hal di berbagai bidang. Dan ini semua kita sudah implementasikan, jadi ini bukan sekedar konsep, kita sudah hadirkan ini semua. Salah satunya kita baru saja selesai berkat dukungan rekan-rekan di Telkom, bersama Telkom University juga, bersama rekan-rekan di Mandiri University juga, mengintegrasikan semua ini dan memberikan hasil yang luar biasa. Jadi it's not about concept only, tapi it's already been done, dan kita sudah melihat hasilnya secara luar biasa. Nah, kenapa kemudian kita melakukan itu semua Bapak Ibu? Ini adalah hasil riset lain, kalau yang ini artikelnya baru bulan Juni kemarin dari Boston Consulting Group, itu menyatakan bahwa sebenarnya perusahaan-perusahaan yang berkomitmen terhadap inovasi itu akan menang, akan bisa melewati segala hal ini dan memberikan hasil yang baik bahkan. Nah, tapi kemudian sebenarnya kan challenge-nya adalah gimana kita bisa menghadirkan komitmen itu seoptimal mungkin. Artinya, apapun kondisi organisasi Bapak Ibu, mungkin kita bisa hadirkan komitmen terhadap inovasi ini secara bertahap dari hal yang paling sederhana. Dan sebenarnya semua program tadi adalah untuk kita bisa memberikan hal ini di setiap organisasi. Semua program tadi didesain untuk bisa dideliver dalam konteks setengah hari sampai 1 bulan penuh. Dan punya fleksibilitas seperti itu. Artinya, nggak ada salahnya kita start berkomit terhadap inovasi dengan menghadirkan proses pembelajaran terkait budaya inovasi, misalkan 1 hari setiap 1 bulan. Kenapa enggak?
Kalau ternyata itu sudah dirasakan manfaatkan, naikkan programnya. Jadi program yang lebih komprehensif. 1 minggu dalam 1 bulan. Kalau ternyata sudah bisa melakukan komitmen itu, kenapa nggak kita improve lagi? Jadikan sebuah istilahnya 1 bulan inovasi dan seterusnya. Dan bertahap. Dan komitmen itu mungkin bisa fueling another thing. Dan fueling banyak solusi. Dan Bapak Ibu, untuk kami sendiri, kenapa ini penting? Karena kami percaya kalau Bapak Ibu bisa menghadirkan organisasi yang inovatif, setiap perusahaan bisa menjadi organisasi yang sangat inovatif, maka berarti semua yang bekerja di sana juga jadi seorang inovator. Dan kalau mereka semua yang bekerja jadi seorang inovator atau punya kemampuan berinovasi, bukannya mereka artinya memiliki curiosity, memiliki kreativitas, dan memiliki keberanian untuk melakukan banyak hal. Kalau mereka memiliki itu semua Bapak Ibu, bukannya Bapak Ibu juga orang tua ya, Bapak Ibu kan bisa bawa itu ke rumah. Dan kalau beruntung, Bapak Ibu mungkin menurunkan itu ke anak-anak Bapak Ibu. Kreativitas, curiosity, dan courage untuk melakukan hal yang lebih baik lagi. Dan bukannya hal yang luar biasa ya Bapak Ibu, kalau kita bisa hadirkan itu sama-sama. Dan saya yakin kita bisa hadirkan itu untuk kemudian ngasih perubahan baik untuk Indonesia. So, saya pikir menghadirkan budaya inovasi, memanfaatkan game, menghadirkan proses gamifikasi. Buat kami, ini bukan sekedar bisnis semata. Ini adalah soal menginjek sebuah rasa untuk bisa melakukan perubahan baik sama-sama dengan cara yang paling menyenangkan. Dan akan sangat menyenangkan kalau kita bisa melakukannya sama-sama. Kenapa? Karena ini juga satu hal yang saya selalu percaya, Indonesia adalah negara terbaik untuk bikin game yang ngasih solusi. Karena kita punya bahan terbaik yang diperlukan. Kita punya semua masalah yang ada di dunia. Bahkan sekarang makin besar masalahnya. Artinya, makin besar peluang dan kesempatan kita untuk berkarya baik sama-sama. Jadi saya mohon bantuan dan dukungan dari Bapak Ibu semua. Dan terima kasih buat rekan-rekan CIAS yang sudah memberikan kesempatan untuk saya menyuarakan undangan ini untuk kita bisa bermain bersama. Itu saja dari saya. Mungkin kita masih punya waktu sekitar mungkin 10 menit atau kurang untuk diskusi kalau diperlukan. Dan untuk ini saya mungkin minta tolong Mbak Tiwi untuk menemani saya karena sendirian ini nggak enak gitu, apalagi saya. Oke itu ya Mbak Tiwi. Bapak Ibu sekalian terima kasih. Mas Eko, ini ada pertanyaan masuk, mungkin bisa dijawab dulu. Nanti kemudian Bapak dan Ibu yang ingin bertanya silahkan dikirimkan di chat. Ya, ada pertanyaan seperti ini Mas Eko. Tadi dikatakan game yang bermakna. Bolehkah dijelaskan game yang bermakna itu definisinya seperti apa? Dan bagaimana caranya menemukan atau mengidentifikasi game yang bermakna, baik dalam konteks lingkungan bekerja maupun pendidikan buat anak-anak, Mas Eko? Oke, Bapak Ibu sekalian terima kasih. Ini pertanyaan yang sangat-sangat menarik dan penting. Ketika saya mendefinisikan game yang bermakna adalah satu game yang kemudian secara intentionally kita desain atau kita siapkan untuk menghadirkan sebuah proses pembelajaran yang baik, itu satu. Tapi di lain sisi, pada dasarnya setiap game, kalau dari sisi kami, Bapak Ibu, kami itu ngelihat game itu seperti bahan makanan sebenarnya Bapak Ibu. Jadi gampangnya gini, kita kan ada, misalkan kita kan ada sayur sama buah, ya nggak? Artinya tinggal kita cuci, udah bisa kita makan, bergizi, ya nggak? Nah, game-game yang didesain secara khusus untuk menghadirkan sebuah proses pembelajaran, misalkan kayak business craft, itu kayak sayur sama buah itu Bapak Ibu. Tinggal dicuci, udah langsung ada gizinya. Dimainkan, insya Allah udah ada gizinya gitu loh. Tapi di lain sisi, ada game-game yang mungkin kayak daging gitu loh, kayak ikan. Yang kita untuk bisa makannya itu harus ngelakuin beberapa proses dulu gitu loh. Ya, harus dibumbuin dulu, harus direbus dulu gitu loh. Baru kita ngerasa enaknya dan kita dapetin gizinya. Dan ketika memprosesnya pun harus ada semacam cara tertentu supaya nggak salah, supaya gizinya nggak berkurang gitu loh. Nah, itu adalah satu pendekatan, istilahnya di kita adalah preparing game based learning session. Artinya kita bisa optimalkan, tapi kita harus pahami bagaimana cara memasaknya yang baik. Jadi game yang bermakna adalah game yang kemudian dioptimalkan untuk menghadirkan perubahan baik dimanapun Bapak Ibu bekerja dan berada. Gitu kali Mbak Tiwi. Tadinya saya mau tanya ini langsung ke Mas Eko, tapi ternyata ada
Mas Eko, saya penasaran kalau proses gamification di tempat kerja untuk mengubah perilaku baru itu seperti apa, Mas Eko? Contohnya di tempat kerja, ya. Thank you, Mbak Tiwi. Sebenarnya kayak tadi ya, kalau kita bicara gamification journey kita, sebenarnya itu ini miskonsepsi yang lain. Orang berpikir, oh mau merubah perilaku nih ya, oh ya udah kita kasih reward aja misalkan nih. Ini kenapa ya? Kemarin salah satu diskusi, Mas kita nih udah punya akses terhadap segala learning materials gitu ya. Tapi nggak ada yang ini nih, ternyata gamifikasinya gampang ya Mas, tinggal dikasih saldo ini aja, isiin pada rame tuh. Oke, it's work. Oke. Tapi pernah dicek nggak sih sebenarnya setelah login mereka belajar nggak sih? Gitu loh. Atau sebenarnya login cuma buat dapetin rewardnya? Gitu. Karena ini terjadi, misalnya saya ingin minta Kiria putri saya untuk ngelakuin sesuatu, nanti saya kasih coklat atau permen, dia ngelakuinnya for the sake buat permen ya gitu. Tapi benefit buat dia enggak. Nah artinya reward dan itu penting, tapi sebenarnya prosesnya sebaiknya adalah diberikan sebuah pemahaman khusus dulu. Kita bisa gamified proses learningnya. Kemudian tadi kita temukan satu cara yang paling optimal, artinya yang paling efisien, efektif dari banyak sisi ya, untuk mendorong perilaku itu. Jadi gampangnya, sebaiknya kalau mau menerapkan gamifikasi, Bapak Ibu, jelaskan dulu why we will do this thing gitu. Kenapa kita mau gamify? Apa sih esensi dari gamification ini? Itu sebaiknya dijelaskan dulu. Tentu harus ada cara penjelasannya yang baik. Habis itu lakukan, terus evaluasi, iterate lagi, terus perbaiki lagi pendekatannya. Karena seperti juga selalu diajarkan oleh Mas Indra, penerapan gamifikasi ini bisa dilihat sebagai sebuah agile project gitu loh. Nggak ada pakemnya gitu. Ini to be iterate dan diperbaiki. Jadi ngedesain game itu ya sebuah proses yang harus diperbaiki. Jadi nggak bisa nih, oh udah direncanain dulu detail terus diterapin gitu, terus itu sukses nggak. It need to be organic and evolving. Jadi dan bisa sesederhana kemarin misalkan salah satu yang very proud yang kita bantu salah satu banking itu bikin semacam risk culture proses, dan teman-teman ini dari internal mereka sendiri yang punya ide, oh kita bikin ini aja Mas, kita bikin jingle, kita bikin video gitu. It's look like just an event, tapi mereka deep down itu datang dari mereka. So kami cuma bantu mengarahkan how to do this, and suddenly mereka ngelakuin itu in most brilliant way. Mereka sendiri yang ngelakuin ya. Kita cuma sedikit masih bantuan. Dan ternyata pendekatan mereka sampai dapat penghargaan di tingkat ASEAN, dan karya-karya yang mereka ini jadi semacam the best public risk awareness yang terjadi. So kalau ditanya gimana sih penerapan konkretnya, it will depend to your own organization and cultures. Tapi ini bisa sangat sederhana, begitu kita bisa menemukannya. Tapi menemukannya ini sebuah proses yang sebenarnya terus berlangsung. Oke, Mas Eko, ini pertanyaan. Ya. Tantangan terbesar dalam penerapan gamification kepada karyawan. Mungkin gini Mas Eko. Mas Eko sudah beberapa kali gitu ya menjadi konsultan di beberapa perusahaan untuk penerapan gamification. Mungkin Mas Eko bisa kasih contoh real yang Mas Eko ada experience gitu ya. Okay. Yang ini singkat kalau yang ini. Tantangan terbesarnya adalah kadang leadernya. Cara terbaik untuk menerapkan gamification di perusahaan adalah harus dapat komitmen dari leadernya. At least apa sih? Leadernya nggak perlu CEO-nya. Kalau emang mau di per divisi ya division head-nya harus punya komitmen. We need a leader that commit to implement ini. Dan yakin bahwa ini, dan percaya bahwa ini bisa ngelakuin perubahan baik. So commitment of leader is very important. Itu kenapa tadi di semua game yang kita hadirkan itu ada semacam leadership value yang harus di-embed. Leader is important factor, dan kadang ini yang perlu diyakinkan, karena tanpa dukungan leader susah sekali untuk kita bisa hadirkan ini secara optimal. Tapi sampai titik ini alhamdulillah banyak leader itu sangat luar biasa. Dan banyak kesempatan yang diberikan ke kami datangnya karena leader-leader ini percaya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kadang yang menghalangi malah istilah keberanian kita untuk menyampaikan ada opsi ini untuk bisa menghadirkan perubahan baiknya dengan nyenengin. So harusnya sekarang sih fine, cuma butuh saling keberanian dan kesediaan. Apalagi sekarang di masa pandemi, kan nggak ada batasan. So we can always implement anything new. Okay. Gitu loh. Gitu Mbak Tiwi. Mas Eko, ngomong-ngomong soal pandemi nih, ini ada pertanyaan. Proses user research di masa pandemi sangat menantang karena harus dilakukan contactless. Oke. Sementara konteks lengkap user menjadi sesuatu yang tidak bisa dikompromikan meskipun dilakukan daring.
adakah opportunity untuk mengembangkan user research model gamifikasi dengan platform-platform yang cukup familiar seperti WA dan sebagainya, Mas Eko? Indeed, itu yang menarik sekali. Jadi sebenarnya platform-platform yang familiar itu kan sebenarnya bisa di-embed jadi untuk, ya misalkan A/B test. Gimana caranya bikin A/B test yang menyenangkan lewat WA? Kenapa nggak bikin A/B testnya jadi semacam simple quiz misal just like 5-minute aja. So, Bapak Ibu, itu bakal jadi ide yang brilliant. And we should do that. Soalnya kita sekarang mikir kalau mau bikin apa-apa malah bikin teknologinya dulu. Bukan berarti itu salah ya. I think we need to go with the idea as soon as possible and we should think how to make it fun supaya orang bisa engage sama itu. Jadi sangat mungkin banget. Dan kita udah ngelakuin itu ya dalam konteks yang beda ya. Gampangnya gini, Bapak Ibu yang tadi saya cerita yang playful learning session itu untuk memetakan bagaimana perasaan orang menghadapi pandemi. Artinya kita bikin simple assessment tentang how you feel and we help them to come out with that feeling itu. Artinya kalau user testing juga harusnya bisa. Oke, gitu. Mas Eko, ini ada pertanyaan terakhir dari peserta ya. Buku referensi untuk pemula yang bagus apa, Mas Eko? Oke, tadi percaya yang buku awal kan untuk membangun belief tentang play, ya itu semua. Ya, kalau kemudian gamification banyak bukunya kalau Bapak Ibu googling gamification. Tapi kalau bukan yang technical itu ada bukunya Jen McGonigal misalkan Reality is Broken. Itu kayak di situ dikasih segala bentuk referensi. Reality is Broken. Ada buku dari Scott, nggak langsung gamification, tapi this is very important book menurut saya. Namanya Resonant Games. Nanti bisa di-list ya. Ada kebetulan saya dapat langsung dari Scott. Kebetulan partner kami di MIT. This is very good book. Kalau nggak salah ada semacam open source-nya di MIT karena MIT very open source. Buku yang lain ya semoga ya, tapi Desember nanti nggak tahu gimana caranya gitu. Mungkin ada kalau saya beruntung kan nulis buku tapi mungkin isinya malah cuma ini buku udah gitu aja kali. Gitu Mas Dewi. Mas Eko, ini pertanyaan terakhir dari saya. Pertanyaan peserta. Jadi mungkin para corporate inovator di sini ada yang sudah tahu, ada yang belum. Kumara yang merupakan miliknya Mas Eko gitu ya. Ini kan merupakan partner dari Cias sebenarnya ya Mas. Kita bekerja sama untuk membuat sebuah board game namanya Business Craft. Bapak dan Ibu bisa cek di booth Expo juga. Selain Kumara, ada di situ booth-nya Business Craft Board Game dan juga Business Craft Playday. Itu adalah hasil kerjasama dari Cias dengan Kumara untuk menghasilkan sebuah game-based learning ya Mas. Game-based learning, di mana ini Bapak dan Ibu bisa belajar mengenai business innovation, baik itu corporate, komunitas, bahkan untuk keluarga ya Mas Eko ya. Bahkan anaknya Pak Indra tuh juga ikut main gitu ya, dan bahkan banyak cerita sampai sekarang anak-anak justru lebih banyak yang menang gitu ya, karena nggak terlalu banyak ngambil complicated, ngambil keputusan gitu. Nah, Mas Eko sharing dong pengalamannya singkat saja. Business Craft ini, board game kita ini, itu kira-kira kalau orang baik sekarang pandemi bisa dipakai di keluarga seperti itu ya, ataupun nanti untuk para teman-teman corporate seperti itu. Bagaimana sih penerapannya ini di perusahaan atau di tempat kita masing-masing setelah bermain, kira-kira itu apa sih yang bisa kita dapatkan dari caranya gamification tersebut gitu? Oke. Singkatnya gini, Bapak Ibu, Business Craft ini kita desain khusus untuk membangun kesadaran kenapa inovasi itu jadi hal yang sangat penting. Jadi sebenarnya dengan pendekatan pembelajaran berbasis game Business Craft, Bapak Ibu bisa mulai diversing ideas, kenapa inovasi penting. Artinya untuk tim kita juga mungkin untuk level atasan kita gitu. Jadi Bapak Ibu bisa bikin sebuah session dengan menggunakan Business Craft, kemudian untuk spark discussion kenapa inovasi itu penting. Dan ini bisa dilakukan di perusahaan Bapak Ibu, ini bisa dilakukan di rumah, ini bisa dilakukan di berbagai komunitas atau di berbagai organisasi yang lain. Dan itu bisa start dari 3 jam bahkan sampai 2-3 hari, dan itu sangat fleksibel. Dan saat ini dengan dukungan Mas Indra kita sedang mengembangkan bagaimana bisa menghadirkan ini secara daring, secara online dan integrasi, dan mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa segera kita perkenalkan untuk kita coba sama-sama. So ini gitu. Sebenarnya kalau ngelihat pengalaman sama corporate sebelumnya itu sudah ini ya Mas, orang jadi kayak gue mau belajar inovasi nih tapi mulai dari mana gitu ya. Nah ini hasil kerjasama dengan Kumara akhirnya membantu banyak orang belajar inovasi dengan cara yang mudah Mas Eko ya, mudah dan nyenengin gitu. So Mas Eko corporate lainnya juga banyak gitu ya, ingin membuat gamification atau game based learning bersama dengan Mas Eko gitu ya dan Kumara, dan Business Craft ini salah satunya gitu. Kalau dari kerjasama sih sudah beberapa perusahaan, kalau dari bersama Cias gitu ya Mas yang ikut
pengen ngundang perusahaan gitu. Nah, sekarang lagi daring dan kita lagi mengusahakan bisa dimainkan secara online gitu ya, Mas ya. Tetap ya gitu. Jadi walaupun dari rumah aja karyawan tetap bisa nih berinovasi tapi dengan cara main game seperti itu, Mas. Oke. Baik, thank you Mas Eko buat sharingnya. Thank you Mbak Tiwi, thank you. Bapak Ibu sekalian terima kasih. Saya izin pamit dan terima kasih untuk kesempatan belajarnya. Semoga ada sedikit manfaat baik. Yang baik datang dari Tuhan, dari Gusti Allah. Segala kesalahan datang dari saya, mohon dimaafkan. Sekali lagi saya terima kasih Mbak Tiwi, saya izin pamit ya. Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Ya, mohon. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.